Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Jinkes Banten. Wow. Baik, saya masih bersama kawan sejati saya, Ibu Sangkala. Apa kabar, bro? Baik Ji. Baik ya. Gimana lu Ji juga? Sehat nggak Ji? Alhamdulillah. Badan sehat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Banten juga semuanya pada sehat-sehat. Amin. Baik yang di kota Amin. maupun yang di pedesaan, yang di pelosok-pelosok, ya kan. Mudah-mudahan kita doakan juga mereka pada sehat. Amin, amin, amin. Sehingga Banten Sehat ini menjadi program yang betul-betul nyata. Ya kan, di kepemimpinan Andra Soni Dibiaki. Iya dong. Ya sekarang ngomongin layanan kesehatan. Jangan ngomong cair dulu dong. Ya, kan? Ngomongin layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini sekarang pasca sudah di mana-mana. Gimana nggak kurang sehat? Kita ngebayangin dulu di Kota Serang saja. Di Kota Serang sebelumnya ya kan hanya ada berapa rumah sakit. Betul. Kita hanya yang kita tahu dulu ada rumah sakit RSUD Serang. Betul. Dari mana-mana semuanya di situ dirujuk ke sana. Numpuk sehingga parkir pun sulit. Alun-alun tuh bisa penuh itu. Kalau seandainya perubahan cuaca segala macam banyak orang berobat ke sana sehingga menjadi rujukan rumah sakit kelas A satu-satunya seolah-olah hanya itulah rumah sakit di Banten. Tapi sekarang di Kota Serang rumah sakit ini harus pakai kaki. Nggak cukup tangan doang. Ya kan? Jumlahnya. Udah lebih daripada itu. Kota juga udah punya. Kota udah ada. Rumah sakit sendiri. Rumah sakit pemerintah kan ada RSUD Banten. Lalu ada RSUD Bayangkara juga ada. Dan rumah sakit swasta. Termasuk keluarganya pedangdut aja punya rumah sakit di Kota Serang. Apa namanya itu Ji? Rumah sakit Fad Arapik kalau nggak salah. Ya tapi demi apa ya? Demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten. Kita support. Ya, artinya udah tidak ada alasan lagi lah orang untuk berobat di luar Banten. Betul. Karena di Banten sendiri semua sudah tersedia. Tidak ada alasan lagi orang berobat sekarang cukup pakai jampe-jampe atau pakai batu batu meteor. Batu meteor. Berobat yang benar gitu kan gitu. Nah ini baik untuk menjangkau layanan kesehatan sampai ke pelosok. Kita ini Banten baru saja meresmikan di akhir bulan kemarin itu ada rumah sakit Cilograng. Nah ini untuk bisa memenuhi standar kesehatan yang ada di wilayah selatan. Ya kan? Wilayah selatan itu Cilograng berarti dia bisa Bayah, Cilograng ya, Cigemblong betul. Dan juga beberapa kecamatan yang ada di wilayah pelosok di perbatasan antara Banten dengan Jawa Barat. Di sana juga ada komunitas-komunitas adat. Ya kan? Ya mudah-mudahan dengan keberadaan rumah sakit Cilograng ini dengan beberapa fasilitas yang disiapkan bisa menanggulangi persoalan kesehatan yang ada di sana. Buat warga sana ya. Buat warga sana. Sebelumnya ada rumah sakit Malingping. Lalu hampir bersamaan juga diresmikan rumah sakit Labuan. Ya kan? Nih kalau seandainya pikiran terbalik, nih disiapkan untuk menambah orang-orang sakit atau untuk menangani persoalan-persoalan yang sakit yang ada di sana. Nah, Ji, tadinya saya kira dengan penambahan rumah sakit yang yang continue ini saya kira sudah cukup lah. Ternyata dengan geografis Banten yang mungkin konturnya naik turun yang banyak sehingga pemerintah Provinsi Banten ya Dinkes dalam hal ini punya terobosan baru. Apa terobosannya itu Ji? Informasinya menyiapkan mobil klinik keliling, klinik medicine ya kan. Jadi klinik medicine ini dia memang dipersiapkan ini udah di launching dua mobil di awal bulan ya. Di awal bulan ini. Di awal bulan ini sudah di launching dan kita nanti coba kita hubungi seperti apa teman-teman di lapangan yang melakukan pelayanan kesehatan. Tapi sebelum kita ke sana saya ada data nih. Ada data tentang daerah mana saja ya kan. Daerah mana saja yang dijadikan target. Jadikan target ya kan dalam launching. Ini launchingnya kalau nggak salah pada tanggal 5 kemarin ya. 5 Juni ya. Jadi ada ada dua lokasi yang dijadikan fokus ya untuk pelayanan kesehatan mobil klinik keliling ini.
Yang pertama untuk wilayah Lebak. Lebak kita tahu sendiri. Iya, Lebak ini mungkin betul. kalau bicara teritorial, ya wilayah ini mungkin paling luas di Banten. Iya, benar. Ya kan paling luas di Banten. Karena berbatasan dengan Jawa Barat, berbatasan dengan Tangerang juga berbatasan dengan Pandeglang, dan wilayah selatannya sono berbatasan dengan Australia. Iya kan? Iya, wilayah lautnya kan. Ini jadi di Lebak itu ada 5 titik. Oke. Apa aja tuh? 5 titik itu di antaranya yang menjadi sasaran adalah Desa Sindangkerta di Cibitung, lalu Desa Pagerbatu di Majasari, ya kan? Lalu Desa Cikuya di mana ini? Desa Cikuya ya. Ji, itu Pandeglang, Ji. Lebak dulu. Tadi kan Pandeglang. Itu Pandeglang. Pandeglang. Lebak. Wonosalam. Sorry salah. Tadi desanya desa apa namanya? Di Pandeglang ya. Oke, Pandeglang, Lebak. Mana kan Lebak nih. Ada desa Kampung Cisarap. Ya? Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam. Lalu ada Kampung Cangkelek. Bacanya Cangkelek loh ya. Cangkelek ya. Desa Wangunjaya, Kecamatan Cigemblong. Lalu apa lagi tuh? Ada Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatannya Lebak Gedong. Terus ada lagi tuh Kampung Cijahe, Desa Kebuncau, Kecamatan Bojong Manik. Oke. Nah, yang terakhir nih Ji, ada Kampung Lebuh Desa Sangyang Jaya, Kecamatan Cimarga. Baik. Ini untuk apa namanya? Untuk Lebak tadi ya. Untuk Pandeglang. Untuk Pandeglang yang tadi ini sebetulnya Pandeglang ini Desa Sindangkerta ya kan di Cibitung ya. Lalu Desa Pagerbatu di Kecamatan Majasari ya kan. Lalu di Kecamatan Carita nih ada nih Desa Cinoyong. Oke. Lalu di Perdana. Nah ini kayaknya masuknya Desa Cikuya ini kalau nggak salah Kecamatan Patia deh. Betul. Patia ya, Cikuya ini ya. Yang langganan banjir tuh ya. Dan ternyata di Cadasari saja yang dekat sini itu ada lokasi yang memang pelosok. Itu di daerah di Kaduengang. Ya. Kaduengang. Desanya kalau nggak salah ini desa Kaduengang. Tanagara apa desa Kaduengang? Kecamatan Cadasari. Kalau nggak salah desanya Tanagara atau apalah Kaduengang gitu ya. Itu memang di gunung sana. Di gunung sana. Sehingga ini kalau seandainya mereka datang ke paskes yang ada terdekat, kalau informasinya itu antara 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Sehingga bukan kalau seandainya medannya kebetulan sedang baik. Misalnya kan ini daerah-daerah yang memang kondisi infrastrukturnya juga masih banyak yang rusak. Jalan-jalan ke sana rusak. Tidak sepenuhnya bisa leluasa lah membawa orang berobat ya kan begitu. Nah ini kalau ngomongin paskes dan juga fasilitas transportasi ya banyak problem, banyak variabelnya. Bisa jadi mungkin status jalan, bisa jadi memang jalan itu memang ada daerah-daerah yang terisolir di kita itu masih ada perkampungan-perkampungan baru yang belum punya fasilitas layanan transportasi atau layanan jalan yang baik. Coba kita hubungi ya, ini kan ada Province Command Centernya ya. Coba kita hubungi, mudah-mudahan bisa nyambung ini di 0811 18 86 650 kan bisa dihubungi nggak? Coba kita hubungi dulu nomor daruratnya mana nih nomor daruratnya. Tapi ini lagi-lagi upaya pemerintah Ji ya. Iya, upaya pemerintah ingin mendekatkan pelayanan yang sedekat-dekatnya kepada masyarakat. Oke, kita hubungi ya, coba. Ini nomor PCC ya, Province Command Centernya nih. Nah, aduh ini nggak bisa nih. Hari ini Senin berarti kalau di Pandeglang ada di Desa Sindangkerta. Sepertinya mereka ada di daerah terpencil ini sehingga sulit dihubungi ya. Oke, kalau begitu kita minta keterangan langsung dengan VIC-nya aja. Kebetulan VIC-nya adalah Dr. Danang Hamzah Nugroho. Beliau ini selaku
Dirut RSUD Banten. RSUD Banten. Ya kita dengar seperti apa namanya. Kita hubungi dokter Danangnya, Mudah-mudahan ini bisa nyambung, ya. Oh iya. Tapi Ji, informasi yang kita dapat Ji, informasi kita dapat bahwa klinik saya keliling ini, saya WA dulu deh, dokter Danangnya saya WA dulu. Oke, sebentar saya WA. Nanti mudah-mudahan bisa nyambung ya. Oke. Terus gimana? Nah, informasi yang kita dapat juga ternyata terobosan ini juga mendapat antusias dari warga yang luar biasa. Betul. Dan kita dapat informasi juga setiap unit klinik keliling ini itu antusias warga itu, masyarakat itu 100 sampai 150. Ini kan sehari. Ini dari mulai pertanggal 5 kemarin. Ini kan luar biasa. Orang pengen sehat itu ternyata mereka juga betul. Rela ngantri demi untuk sehat. Betul. Nah, ini juga ke depan mungkin tinggal jumlahnya kali Ji. Kalau sekarang mungkin tahap awalnya dua. Ini keren, mungkin ke depannya mungkin bisa menambah sehingga bisa mengcover desa-desa yang lain yang ada di kabupaten kota yang lain di Banten. Ya tentu saja peran DPRD juga sangat diperlukan di sini. Komisi 5 kan, kan melihat langsung nih kondisi lapangan seperti apa. Nanti dari sisi budgetingnya, penganggaran, apakah di APBD yang akan datang ini bisa juga disiapkan. Karena kalau saya dengar ini masih kekurangan, dan sekarang banyak permintaan dari daerah-daerah lain. Betul. Ini ada 10 titik yang sekarang dilayani. Ada 10 titik per hari Senin itu kan tadi ada jadwalnya. Per hari Senin itu di daerah mana coba itu kan tadi disebutkan itu di situ. Nah, jadi yang daerah-daerah tadi itu ada jadwalnya ternyata. Ya kan? Senin kalau di wilayah Pandeglang itu menyasar wilayah Desa Sindangkerta di Cibitung. Ya kan? Bener. Lalu pada hari Selasa itu menyasar Desa Pager Batu di Majasari. Lalu yang hari Rabunya di Cinoyong. Desa Carita. Yang hari Kamisnya itu di Cikuya. Di Patia itu Patia, betul. Dan lalu di Kadu Engang itu pada hari Jumat. Sabtu Minggunya libur. Ya. Nah, wajar lah kan gitu. Kapan istirahatnya Ji? Kapan istirahatnya kan gitu. Tapi yang membuat orang kemudian rela ngantri berbondong-bondong sehari sampai 100 sampai 150 orang. Karena memang program ini disiapkan tidak ecek-ecek, serius. Karena setiap unitnya itu ada 1 dokter yang disiapkan. 4 perawat. Sama 1 apoteker. Nah, artinya kan sudah tim ini komplit. Tinggal kalaupun ada penyakit-penyakit yang lebih urgen, ini tinggal dirujuk. Pernah katanya, tapi nanti kita dengar ya seperti apa. Makanya kita tanya dokter Danang. Ini juga kan program ini serius disiapkan. Artinya dokter juga disiapkan, dokter dan kemudian 4 perawat. Ini kan kemudian yang membuat masyarakat ini gua harus datengin, ini serius ini. Oke. Nah, kalau seandainya kita info lagi untuk masyarakat yang mudah-mudahan juga memang mungkin tambahan informasi saja. Kalau untuk di Lebak, pertanyaannya, nih hari Senin di mana? Oke, mungkin perlu juga dikasih tahu ya. Nah ini dia udah. Oh ini dokter Danang udah ngebel balik dia, dokter Danang. Alhamdulillah, coba kita jawab ya. Itu totalnya ada berapa mobilnya dok? Mobilnya sekarang ada 2 Bang. Ada 2 ya. Terus sekarang posisinya udah kemana saja ini selama di launching tempo hari itu? Di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Tersebar itu kemarin di 5 titik ya. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat mereka berkeliling ke berbagai tempat. Nah ini yang hari saya kirim ke abang nih flyernya. Untuk selama bulan kemarin kita ke 5 tempat.
Ke 5 tempat. Kabupaten Pandeglang dan 5 tempat di Kabupaten Lebak. Oke. Nah, tempat-tempatnya mana aja? Nanti saya kirim ke abang ya flyernya. Oh boleh nanti. Antara lain ya. Wah. Iya. Antara lain ke daerah sekitar Baduy atau di Kampung Baduy sana juga ada. Kampung Baduy. Dan semua ya di Baduy ada. Kemudian intinya itu di tempat-tempat yang ada di Baduy, Cigemblong, Wonosalam, terus ya, kurang begitu. Nanti saya kirim kabar. Oke, siap. Kalau yang di sini, yang di Pandeglang itu ya di tempat-tempat yang memang itu jauh dari jangkauan layanan yang istilahnya USG nggak ada, ronsen nggak ada gitu Pak. Oke, selama kemarin berkeliling Pak Dir, ini udah seperti apa responnya dari masyarakat Pak? Ya. Respon masyarakat itu sangat antusias ya, para kepala puskesmas yang jauh dari yang tidak kita jadikan titik untuk melakukan mobile clinic itu mereka pada respon minta dijadikan tempat sebagai mobile clinic. Oke. Nah, sehingga kita di bulan Juli ini itu akhirnya merotasi dari yang 5 tempat yang sudah kita tentukan tadi. Bulan Juli itu kita rotasi di tempat yang berbeda. Nah, rata-rata dari yang setiap kali melakukan itu kurang lebih antara 100 orang melakukan cek kesehatan gratis dan kemudian yang memanfaatkan pelayanan yang canggih antara lain EKG, USG dan ronsen ya kurang lebih 10 sampai 15 orang. Sehari itu? Sehari ya? Sehari Bang. Iya, sehari Bang. Gitu. Dan ini jarak tempuh atau lokasi yang dibuat yang ditetapkan titiknya itu ada tempat-tempat yang itu betul-betul off-road Bang. Jadi jalannya masih belum ada aspalnya, masih jalan tanah dan kemarin juga beberapa kali terseok-seok itu hampir masuk ke parit gitu ya. Ya perjuangan berat ya, jangan berat. Oke. Jadi memang medan-medan yang memang sulit dilalui oleh kendaraan ya. Betul Pak, betul. Jadi, makanya kita menjangkau ke situ karena jangankan istilahnya penduduk setempat yang tidak punya transportasi. Jadi kalau mereka sakit ya sudah berarti kan nanti mereka tidak bisa menjangkau layanan yang bagus gitu Pak. Kalau jarak lokasi dengan Paskes sendiri berapa kilo Dok? Sehingga memang sulit dijangkau seperti itu. Paskes yang ada misalnya dengan puskesmas misalnya atau dengan rumah sakit. Bervariasi Bang. Jadi kalau ada yang dari suatu tempat itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tapi ya rata-rata itu ya orang nyampe sana itu sudah para tenaga medisnya sendiri itu kalau nggak bergantian itu mabok Bang. Jadi nyampe di sana sekitar jam 9 gitu ya, pulang nyampe Serang itu bisa maghrib atau lebih maghrib. Nah sehingga akhirnya kita solusinya supaya petugasnya nggak kecapean, itu petugasnya kita perbanyak sehingga kunjungan bisa tetap ke 5 titik, tetapi petugas bisa saling bergantian. Nah itu sebelum petugasnya itu turun, mereka kita tingkatkan dulu kapasitasnya dalam melakukan pemeriksaan USG, EKG maupun ronsen itu mereka bisa menjalankan. Oke. Gitu Pak. Baik, Dok. Satu lagi, ini kan kalau melihat antusiasnya begitu tinggi dan 2 kendaraan ini dinilai cukup atau masih kurang kira-kira kalau seandainya melihat seperti ini? Atau seperti apa mungkin solusi ke depannya kalau seandainya ada kebijakan lain mungkin dari pihak Dinkes ya? Ya, saya mendengar dari Bu Kadis bahwa untuk anggaran perubahan nanti akan ditambah 1 dari APBD dan 1 nanti ada dari CSR. Saya kurang tahu nanti biar Bu Kadis yang menyampaikan ada 1 tambahan dari CSR. Jadi nanti akan ada 4
ada 4 kendaraan, sehingga nanti mudah-mudahan bisa menjangkau 10 titik di dalam satu kali waktu. Oke. Gitu. Oke, siap. Kalau yang sekarang bertugas berapa banyak, Dok? Misalnya mereka ada dokternya, ada perawatnya. Totalnya berapa? Satu tim itu ada 1 dokter, 3 perawat, 1 apoteker. Oke. Jadi semuanya ada 5 petugas. Termasuk driver ya, termasuk driver sama driver ya. Ya, 6 sama driver. Kalau untuk temuan yang sekarang, Dok, kira-kira penyakit apa yang dianggap paling parah ya dari seluruh kunjungan ini? Ya, kemarin dari kunjungan tersebut kita mendapatkan ada kasus gizi buruk. Ya, yang kemudian akhirnya kita rawat di sini untuk dilakukan perbaikan gizi yang tingkat rumah sakit gitu ya, intervensi, kita lakukan intervensinya. Nah, itu salah satu yang kemudian setelah ketemu di sana kasus gizi buruk ini kemudian kita rawat. Nah, untuk yang lain itu rata-rata mereka pada ingin melakukan pemeriksaan USG, Bang. Nah, jadi karena dari itu ya ibu-ibu hamil pada ingin periksa USG untuk mengetahui apakah ada risiko terhadap kehamilan persalinannya apa enggak nanti. Kan kalau plasentanya di depan tuh nggak boleh layar di bidan. Betul. Jadi dia harus layar di rumah sakit. Ya, kalau plasenta di depan layar di bidan nanti dia perdarahan bisa nggak tertolong. Oke, jadi ada sudah berapa banyak yang dirujuk, Dok? Dari hasil lapangan itu ada beberapa yang dirujuk ya, yang akhirnya ditangani oleh Paskes yang memang memadai ya? Iya, Bang. Kalau yang dirawat di rumah sakit kami itu baru 1 yang kasus gizi buruk. Oke. Kalau di rumah sakit lain ada? Selain rumah sakit Banten, mungkin lari ke rumah sakit Malingping, Cilograng, atau ke rumah sakit Labuan untuk Pandeglang belum? Atau biar seperti apa? Ya, sementara ini datanya belum ada untuk yang dirawat ke sana, Bang, tapi langsung kita rawat ke rumah sakit Banten karena mobile klinik ini sebetulnya para dokter di sana itu ketika menjumpai kasus yang perlu dimunculkan nama dokter spesialis, itu mereka bisa langsung menggunakan device alat mobile kliniknya untuk langsung terbaca EKG-nya, terbaca ronsennya gitu. Oke. Nanti itu bisa langsung konsultasi. Oke. Kalau misalnya itu dibawa ke rumah sakit yang lain malah nanti ada 2 kali itu kan. Oke. Memang ini pusat dokter spesialisnya ada di kami. Nah ini kan untuk ini sambil apa aja Ji ya, sambil ngobrol lah. Ini kan baru 2 unit di Ji. Dan 1 unitnya itu mengcover 5 desa. 5 desa di Pandeglang, 5 desa di Lebak, di Rangkas. Ini kan mungkin desa-desa lain juga menunggu nih, kapan desa saya didatengin klinik keliling nih. Nah sehingga kita juga berharap itu tadi ke depan melalui pemerintah Provinsi Banten dan DPRD-nya. Sehingga kalau jawaban Dokter Danang tadi kan sudah ini deh. Barusan kan jawaban Dokter Danang gimana Ji? Bahwa ada rencana informasi dari Bu Kadis bahwa ke depan ini akan ada tambahan 2 unit lagi mobil. Keren. Gitu. Ada tambahan 2 unit lagi. Artinya ada 20 desa yang disiapkan oleh APBD. Yang disiapkan oleh APBD. Keren. Ya ini dengan adanya sekarang antusias masyarakat yang ingin berobat. Berarti selama ini masyarakat bukannya nggak mau berobat ketika sakit. Artinya kesadaran untuk sehat itu kan selalu semakin tumbuh, semakin tumbuh dari masyarakat. Ini bukti kan, ketika dilaksanakan layanan kesehatan di lapangan 100 sampai dengan 150. CKG menjadi program pemerintah pusat yang dalam rangka mendukung cita-citanya Prabowo Gibran. Ini juga sama, tinggi sekali. Kalau sehari 100 orang saja untuk bisa melayani 100 orang dalam sehari, berarti kan seminggu udah 700 orang. Ya artinya kan
bukan orang yang sama. Mana ada Ya. orang berobat 2 kali. berulang-ulang. Emang mau dapat sembako kan begitu. Iya, iya, iya. Ini bukan layanan Iya. pemberian sembako kan Iya, begitu. Iya, iya. Oke. Setelahnya kita tadi dengar ya kan. Saya juga dapat ini teman-teman juga yang ke lapangan mendapatkan Ya. dapat informasi kiriman-kiriman video di lapangan. Nah, Ini ketika mereka memasuki Medan, nah. ya kan begitu. Itu tadi. Medannya memang lumayan, Sulit. medan yang sulit. Kalau seandainya gampang, ada jalannya mulus ngapain? Iya, Pakai iya. mobil Iya, iya, iya. puskesmas keliling Betul, kan. betul. Ya jadi memang medannya memang sulit, Sulit. dijangkau bahkan oleh mobil yang berstandar double cabin, yang Double standar cabin. off-road tadi, ya kan? Dengan fasilitas kendaraannya juga lumayan tuh. Iya. Ada apa tuh? Ada apa rantainya atau apa Iya, tuh yang untuk kalau seandainya dia kejeblos dan lain-lain. Nanti kita tayangkan juga ya di sini ada beberapa video Video yang ketika bagaimana tim bagaimana satu tim mereka klinik ini ternyata masuk ke wilayah-wilayah itu ada yang di wilayah Cigemblong, Iya. ya kan? Ada yang masuk ke daerah di mana di daerah Cangkelek tadi. Itu ada beberapa jalan yang memang sulit dilalui. Iya. Tapi dibantu juga oleh masyarakat. betul. Dibantu juga oleh masyarakat. Oke, itu mungkin jadi informasi tentang mobil klinik keliling ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti Ya. komitmen dari pemerintah daerah kita, Pak Gubernur dengan Pak Wagub, Ibu Kepala Dinas kembali mengingatkan nih, kita akan kembali ingatkan penambahan kendaraan dengan standar yang lebih off-road kalau perlu, yang lebih off-road ya kan, karena ada medan-medan yang memang sulit dijangkau. Karena bukan hanya ada banyak ternyata banyak wilayah di Banten ini yang belum apa ya secara transportasi, secara infrastruktur Fasilitas ya. Lah itu belum nyampe, tetapi ya itu tadi kita berharap dengan mobil-mobil yang lebih bisa menjelajah lah ya, bisa mendekatkan diri ke masyarakat. Baik, kita doakan teman-teman yang ada di lapangan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dari mulai drivernya, ini drivernya mesti jago nih, Iya. mesti jago karena jalan-jalan yang dilalui medannya medan-medan curam, medan-medan terjal ya. Mudah-mudahan drivernya, dokternya, lalu para perawatnya, para Tidak mabuk. apotekernya tidak mabuk dan tidak bosan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Selalu juga diberikan kesehatan. Amin. Jangan lupa juga kontrol. Iya. Dia ngobatin orang karena memang terlalu ini, akhirnya dia yang sakit kan begitu. Iya. Oke, mungkin itu informasi, mudah-mudahan ke depan nanti ada tambahan lagi 2 unit mobil, mudah-mudahan ini bisa menambah fasilitas kesehatan yang ada di Banten. Amin. Baik, saya dan Wibowo Sangkala amit mundur diri, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.